حق التعظيم وهو يوم دعوة وإجابة. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على سيدنا محمد ولد عدنان وعلى آله وصحبه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin jemaah sholat Idul Adha rahimahullah. Saat ini umat Islam dari seluruh penjuru dunia, dari berbagai suku, beraneka budaya, bermacam warna, pria maupun wanita berkumpul memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah haji sebagai pelaksanaan daripada rukun Islam yang kelima. Saat ini saudara-saudara kita sedang berada di Mina. Kemarin malam bermalam di Musdalifah, adapun Selasa kemarin melakukan wukuf di Padang Arafah. Sedangkan mereka datang ke tanah haram memenuhi panggilan Allah dengan memandangkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kerajaan hanyalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Hadirin jamaah Idul Adha rahimahullah. Sebagian dari saudara kita ada yang telah merayakan hari raya kemarin. Mereka menetapkan hari raya berdasarkan perhitungan murni atau hisab hakiki adanya hilal atau wujudul hilal sekalipun hilal tidak kelihatan. Sedangkan yang merayakan Idul Adha pada hari ini berdasarkan hisab yang dibuktikan dengan ruqyah, yakni terlihatnya hilal yang ditetapkan dalam sidang isbat pemerintah berdasarkan laporan hasil tim ru'yatul hilal, dan ini merupakan tradisi yang berlaku sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang isbat pemerintah merupakan kesepakatan dari seluruh umat Islam yang ada di Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia dan standar imkanur ru'yah berdasarkan kesepakatan MABIM, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Keputusan pemerintah atau pemimpin bersifat mengikat, artinya harus ditaati.
Dalam kaidah fikih dinyatakan hukmul hakimi ilzamun wa yarfa'ul khilafah. Keputusan pemimpin, keputusan pemerintah mengikat dan dapat menghilangkan perbedaan atau silang pendapat. Kaidah fikih yang kedua, tasarruful imami ala ra'iyati manutum bil maslahah. Kebijakan pemerintah, kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya demi terciptanya kemaslahatan. Sedangkan hari raya di luar ketetapan pemerintah tidak mengikat alias tidak wajib diikuti kecuali bagi orang yang ahli hisab sebagai konsekuensi dari pengamalan ilmunya atau tanggung jawab dari hasil perhitungannya, dan bagi orang yang mempercayainya. Bagi umat Islam yang tidak ahli falak, maka wajib mengikuti keputusan pemimpinnya, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Rasulullah bersabda, "Ju'ilal imamu liyutamma bihi." Jadikanlah pemimpin atau pemerintah itu untuk diikuti atau ditaati, termasuk juga untuk dihormati. Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin atau ulil amri di antara kalian. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Ketaatan kepada pemimpin juga didasarkan pada hadis Bukhari dari Irbad bil Syariah, dinyatakan, "Alaikum alas sab'i wat ta'ati wa in wulli alaikum abdun habasyiyun." Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba atau budak sahaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mentaati dan menjaga kehormatan pemimpin merupakan akhlak atau tata krama. Sedangkan mendahulukan akhlak atau tata krama itu lebih utama daripada melaksanakan kewajiban. Dalam kaidah fikih dinyatakan, al-akhlaqu afdalu min ada'il wajibih, bahwa akhlak tata krama itu lebih utama dari melaksanakan kewajiban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Dalam konteks hubungan akhlak dan kewajiban, dalam suatu kisah Rasulullah SAW baru saja melaksanakan perang Khandaq, dan ternyata orang-orang kafir Yahudi melanggar perjanjian damai. Dalam suasana kelelahan dan kehabisan peralatan perang, ada perintah dari Allah melalui malaikat Jibril agar Rasulullah segera berangkat meninggalkan kota Madinah menuju Bani Quraidah demi keselamatan umatnya, demi keselamatan para sahabat, sampai Rasulullah menyatakan, la yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah sekali-kali seorang di antara kalian melakukan sholat asar kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Dari kisah ini, maka sesungguhnya Idul Adha yang diiringi dengan penyembelihan kurban, yang semula Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya Ismail alaihissalam sesuai dengan perintah Allah, maka Allah menggantinya dengan seekor kibas atau kambing. Ini artinya bahwa Allah sangat menghormati dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, dan Islam hadir sebagai agama untuk kemanusiaan dan kesemestaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan demikian maka Idul Adha bukan hanya memiliki dimensi keimanan semata, akan tetapi sesungguhnya dia seharusnya memiliki makna dan dimensi kemanusiaan. Betapa pentingnya harkat dan martabat manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala seperti tidak rela bila terjadi pengorbanan, pembunuhan atau pertumpahan darah, sekalipun dengan alasan cinta dan keimanan serta ketaatan dari seorang hamba terhadap Rabb-nya, terhadap Tuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa mulianya manusia sebagai cucu Adam di muka bumi ini, sehingga Allah membuktikan firman-Nya, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan
anak cucu Adam dibandingkan dengan makhluk lainnya. Para hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Para sahabat yang jumlahnya 30 orang tadi dengan berkendaraan kuda melakukan sholat asar setelah masuk waktu isya, yakni melakukan sholat isya dengan cara qadaan karena waktunya sudah di luar waktu isya. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimahullah, mentaati perintah Rasul sebagai pemimpin dan sebagai panglima perang dalam contoh kasus di atas lebih utama daripada melaksanakan kewajiban sholat, yakni sholat asar, apalagi seperti sholat Idul Adha yang hukumnya tidak wajib atau sunat muakkad. Lalu pertanyaannya, mengapa Rasulullah menyuruh para sahabat melakukan sholat asar di Bani Quraidah dan meninggalkan sholat asar pada waktunya? Maka jawabannya adalah karena Rasulullah lebih mementingkan keselamatan demi kemanusiaan, yakni demi keselamatan para sahabat dari serangan orang-orang kafir Yahudi, sehingga tidak terjadi tragedi kemanusiaan atau pertumpahan darah dan jatuhnya korban manusia. Oleh karena itu, mari kita jaga, pelihara predikat manusia sebagai makhluk paling mulia di dunia ini dengan saling menjaga persaudaraan, persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa yang berakhlak dan bermartabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini saya mengucapkan selamat Idul Adha 1444 Hijriah. Teriring pesan dan harapan, mari kita tingkatkan semangat pengabdian dan pengorbanan kita, baik dalam konteks vertikal hablum minallah maupun horizontal hablum minannas. Kita tingkatkan imtak dan akhlakul karimah kita, terutama kepada pemimpin kita, dan kita tingkatkan kepedulian sosial kita terhadap sesama, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan rukun, yang memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju negara yang kita cita-citakan bersama, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi mutawasila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wahdina wal muslimin waslih ahwalana wa ahwalal muslimin washfi mardana wa amradal muslimin wa qina wa yahum syarra masaibid dunya waddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimahullah, kita kentil sejenak untuk berzikir dan berdoa bersama-sama. Doa lagi mengaspo kita sepon beda dalam barzah. Mbak Jujuk Tretan memilih penakan dan seluruh dari keluarga kita sepon beda dalam barzah. Mohonkan kepada Allah mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lepas selamat di seksa kubur, diliputi dengan nikmat-nikmat kubur dan ditempatkan di taman surga Allah radhatun min riyadil jannah bi jahi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor 2, kita doakan anak cucu kita, keturunan kita dan seluruh keluarga kita dijadikan dzurriyyatan thayyibah, generasi sesae soleh solehah, taat ke Allah, apa tidak yang sepo, akhlak bagus, ilmu agama na manfaat bermanfaat bagi manusia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu